corruption continues to be an issue. Wakil Ketua KPK bilang kalau korupsi di Indonesia tuh lumrah. Koruptor yang ketangkep itu ya cuma lagi apes doang. Wah, kok bisa gitu sih? Korupsi itu bertentangan dengan nilai moral dan etika. Terus, gimana sih solusi penanganan tindak pidana korupsi? Pertama, yaitu Pembinaan integritas sebagai bentuk penguatan etika dalam upaya untuk memperkuat dan mempromosikan prinsip-prinsip moral, jujur, dan transparansi di dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat dan pegawai pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kedua, kode etik, menyusun dan menerapkan kode etik yang jelas dan tegas bagi seluruh anggota pemerintahan, serta menegakkan sanksi bagi pelanggarnya. Ketiga, pengawasan dan transparansi, meningkatkan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan. Keempat, budaya organisasi, membangun budaya organisasi yang mendorong integritas. Kelima, penegakan hukum, memastikan bahwa hukum dan peraturan terkait etika pemerintahan ditegakkan dengan tegas, tanpa pandang bulu. kedua, Membangun kesadaran anti korupsi melalui berbagai lembaga pendidikan. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap, dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diterapkan dengan cara yang pertama, pendidikan yang sistematik, membuat seseorang mengenal lebih dalam lagi hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Yang kedua, pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik untuk dapat mengembangkan potensi seseorang secara luas. Adapun potensi ini dapat terlaksana jika pendidikan mampu membuat perubahan pola pikir dan perilaku seseorang yang mengarah pada pembentukan karakter yang berguna bagi orang lain, sosial, bangsa, dan negara. Pendidikan humanistik dapat menanamkan akhlak seseorang dan mampu menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri dan sikap jujur dengan berlandaskan pada paradigma Pancasila, Undang-Undang 1945, dan sistem pendidikan nasional. ketiga, berani untuk menolak, melawan, dan melaporkan perilaku yang terindikasi mengarah pada korupsi, di mana korupsi dapat merugikan banyak orang dan merusak integritas institusi. Jika kita menemui situasi yang mencurigakan, penting untuk 1. Menolak terlibat dalam perilaku koruptif. Yang kedua, melawan dengan memilih untuk tidak mendukung atau juga dapat melaporkan tindakan koruptif kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, melaporkan tindakan korupsi kepada lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Melakukan hal ini dapat membantu memerangi korupsi dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan berintegritas. Ingatlah untuk selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan mengikuti prosedur yang benar saat melaporkan tindakan korupsi. keempat, Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dilihat dari tugas dan wewenang yang ia miliki. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melakukan penilaian berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Kemudian, melakukan pencatatan terhadap pencapaian tugas yang berhasil dan tidak lupa melibatkan pegawai dalam setiap proses evaluasi dengan cara mengujikan pegawai, memaparkan masukan dan keresahan yang ia rasakan. Terakhir, dapat juga dilakukan dengan mendorong pegawai untuk melakukan evaluasi diri secara teratur dan memastikan kinerja mereka tetap efektif dan relevan. kelima, sekaligus yang terakhir, menanamkan nilai-nilai religius secara intensif di lingkungan kerja dalam mengupayakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, contohnya melalui perspektif agama Islam. Umumnya tindakan korupsi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki moral. Oleh sebab itu diperlukan penanganan dengan pendekatan agama sebagai langkah menumbuhkan moral yang baik untuk generasi berikutnya. Ajaran pendidikan anti korupsi melalui perspektif agama dapat disampaikan dengan dasar dalil Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum tertinggi dalam
dalam Islam. Isi dalam Al-Quran tidak hanya berupa wahyu yang berisi pengajaran spiritual, tapi juga mengatur suatu ketetapan perbuatan manusia. Penerapan ajaran Islam dalam permasalahan mencegah tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan dasar ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan mengajarkan ajaran agama secara baik kepada umat muslim, diharapkan tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan tindakan tercela, seperti tindakan korupsi, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa yang tidak diridhoi Allah.